Tahun 1997 bukan sekedar kota. Bagi Dilan, itu adalah sebuah kotak musik yang memutar lagu yang sama berulang-ulang. Lagunya masih sering abu-abu, membawa rintik hujan yang aromanya selalu berhasil menarik paksa ingatan Dilan ke masa-masa SMA di Buah Batu. Namun, sekarang, Dilan bukan lagi panglima petempur yang mengenakan seragam putih abu-abu dengan kancing terbuka. Kini ia berdiri di depan gerbang Ganesha, gerbang masuk Institusi Teknologi Bandung yang megah sekaligus angkuh. Dilan mengenakan jaket himpunan mahasiswa teknik sipil yang berwarna birunya mulai memudar akibat sering terkena sinar matahari dan tumpahan kopi di stadion gambar. Di puncaknya tas kanvas berisi buku, kalkulus, pulsa, dan beberapa lembar kertas kalkir terasa sangat berat, bukan karena berat fisiknya, melainkan karena berat masa depan yang mulai menekan pundaknya. Di parkiran kampus, ia menatap Honda Civic-nya. Motor itu sudah banyak berubah, mesinnya sering batuk-batuk, persis seperti pemiliknya yang mulai kelelahan dengan rutinitas kampus. Dulu kita lari dari kejaran guru, sekarang kita lari dari kejaran deadline laporan praktikum, bisik Dilan pada motornya. Ia mengeluarkan sebatang rokok, menyalakan di tengah hembusan angin Bandung yang dingin, lalu membiarkan asapnya menari-nari di udara. Dilan pun duduk di bangku beton, di bawahnya rindang pohon-pohon besar yang mengelilingi kampus. Matanya nanar menatap mahasiswa-mahasiswa baru yang terlihat ambisius. Ia teringat kata-katanya dulu pada Milea. Ia pernah bilang bahwa rindu itu berat, tapi ternyata ia salah. Ada yang lebih berat dari rindu, yaitu kenyataan bahwa ia harus tetap bergerak maju sementara hatinya masih tertinggal di masa lalu. Ternyata kuliah lebih berat daripada rindu, gumamnya sambil mengeluarkan sebuah dompet kecil yang sudah mulai terkelupas di sudutnya. Apakah kalian rindu juga? Jangan ya, rindu itu berat, lebih baik kerja saja. Di dalam sana terselip sebuah foto, bukan foto wisuda atau keluarga, melainkan foto seorang gadis dengan seragam SMA yang tersenyum di depan sebuah gerbang sekolah Milea. Dilan mulai berdialog dengan dirinya sendiri dalam bayangan, seolah-olah ia sedang menulis surat lagi. Milea di ITB, ini orang-orang sibuk menghitung kekuatan jembatan tidak roboh. Tapi mereka lupa mengajariku bagaimana cara membangun jembatan untuk menyeberangi rasa kehilangan. Masa lalu harus adalah urusan perasaan, kesedihan yang dan masa setiap depan harinya adalah urusan ia pemikiran. mengingat bagaimana dulu ia pernah percaya diri Orang bisa Kuba, menaklukkan ada yang dunia tahu hanya gak dengan pacar kata-kata aku? puisi dan Aku pernah mau bilang sama mereka, tapi kini tapi takut di sombong. hadapan rumus-rumus fisika yang kaku, ia merasa Kamu puisinya senang pacaran denganku. ia merasa menjadi robot Cintai Dilan yang itu dipaksa pintar, susah. padahal ia hanya menjadi manusia yang Sedikitnya 4 mahasiswa dicintai. Universitas Trisakti meninggal Tiba-tiba karena suara terkena kenal tembakan aparat. pot, suara promotor lain membuarkan rombongannya kampusnya. Kejar Rehan mendekat dengan Jadi wajah gimana, panik. Lan, masih bengong aja. Tuh anak-anak himpunan udah mulai kumpul di kantin Aku kayu. tuh gak ada apa-apa sama Ada info Anda. ada pergerakan mahasiswa Itu mah cuma buat info kemanusiaan besok. aja. Situasinya di Jakarta makin panas. Kemanusiaan? Teriak Rehan. Kemanusiaan yang adil dan Dilan beradab. hanya tersenyum tipis. Senyumannya tidak bisa sampai ke mata. Tenangan, Lama-lama lulus, Jakarta apa kamu panas ketemu? karena Pas abang di politik, Kuba, Bandung dingin. Dia sama sempat hujan. beberapa kali telepon tahu Jangan nanyain dicampur abang, aduk, nanti jadi suam buku. Saya mah masih berjuang. Jawab sambil santai tetapi Iya. dengan gaya bicara yang tak terduga. Ini istri. Ini serius Jika Lan, kita butuh pacar. strategi lapangan, bukan kan Kau nggak panglima cemburu? tempur. Masa kau Kata diam Dilan, aja? orang cemburu itu Dilan orang yang tidak mematikan percaya puntung diri. rokoknya ke aspal. Ia berdiri merapikan jaket himpunannya. Dia punya masa lalu. Pensiun Han. Dia sudah lagi Aku sibuk punya bertempur Dilan. melawan diri sendiri. Tapi ya sudah, ayo kita lah beberapa Jangan panas air memperkeruh kalian keadaan. masak di kantin. Kalau ITB menikah sama Unpad, anaknya apa? Jadi UI, berjalan. Unpad, ITB. Akhirnya, aku Dilan kembali terhubung teringat. dengan harapanku. Foto di dompet bahwa ia sadar pada tahun 1997 bukan hanya soal perubahan sekarang, soal perubahan besar dalam hidupnya Terima kasih, yang Suwarto. besar dan lagi akan dimulai. Sebuah rahasia dari masa lalu akan segera mengetuk pintu hatinya yang mulai paling dalam. Perpustakaan Pusat ITB di tahun 1997 adalah sebuah labirin yang sunyi. Namun dengan hiruk-pikuk pikiran manusia yang beradu dengan angka-angka, bau kertas tua yang menguning bercampur dengan aroma lantai kayu yang dipoles sedikit bau aspek. Apek dari sudut-sudut
yang jarang terjamah matahari, cahaya sore hingga menerobos masuk melalui celah-celah dinding jendela, menciptakan garis-garis debu yang menarik di udara seolah-olah mereka adalah memori yang menunggu untuk ditangkap. Dylan melangkah masuk dengan sepatu botnya yang berbunyi tuk 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 di lantai kayu yang mengkilap. Ia tidak kesini untuk belajar mekanik atau teknik mencari referensi tesis. Ia kesini hanya untuk menghilang di tengah riuh diskusi politik di kantin kayu dan panasnya rencana demonstrasi mahasiswa. Perpustakaan adalah satu-satunya tempat di mana Dylan bisa menjadi diri sendiri, seorang pemimpin yang terseret di antara rumus-rumus kaku. Ia berjalan menelusuri rak-rak yang menjulang tinggi, ujung jarinya menyentuh punggung-punggung buku yang keras dingin. Buku-buku ini pintar, pikir Dylan. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan kenapa hati manusia lebih sulit diperbaiki daripada mesin jahit. Ia berhenti di pojok paling belakang dekat jendela yang menghadap ke arah gunung, tangkuban perahu yang tertutup kabut tipis. Di sana ia duduk di sebuah meja kayu panjang yang permukaannya penuh dengan coretan pulpen dari mahasiswa-mahasiswa tahun sebelumnya. Nama-nama kekasih yang mungkin sekarang sudah saling melupakan. Pasti kalian waktu sekolah sering begitu juga kan? Pasti kita sama. Kesunyian Dylan pecah saat seorang mahasiswa dari jurusan seni rupa mendekat, namanya Sari. Teman lama Dylan sejak tingkat 1 juga merupakan sahabat dekat salah satu sepupu Milea di Bandung. Sari tidak memakai jaket himpunan, ia memakai kemeja finansial kebesaran dengan noda cat minyak di lengannya. Wajahnya tampak ragu, lengannya mendekat sebuah bungkusan kertas coklat yang terlihat lusuh. Lan, sapa Sari lirih. Suaranya hampir tertelan oleh kesunyian perpustakaan. Dylan menoleh memberikan senyum khasnya. Senyum yang seolah berkata dunia ini baik-baik saja meskipun sebenarnya sedang hancur. Sari, kamu kesini perpustakaan mau cari inspirasi melukis atau mencari aku yang sedang tak ingin dicari? Sari tidak tertawa. Ia duduk di kursi kayu depan Dylan, terusnya menderit pelan. Aku baru pulang dari Jakarta kemarin. Aku ketemu tantanya Milea. Beliau titip ini buat kamu, katanya. Ini tertinggal di laci meja lama Milea di Bandung saat mereka pindah total. Sari meletakkan bungkusan coklat itu di atas meja. Milea terdiam Dylan. Dunia seolah berhenti berputar. Kata Milea barusan seperti sebuah mantra terlarang yang seketika meruntuhkan tembok pertahanan yang ingin bangun selama 4 tahun kuliah. Tangannya yang biasanya stabil saat menggambar teknik, kini sedikit gemetar saat menyentuh permukaan kertas coklat itu. Kenapa baru sekarang, Sar? Tanya Dylan pelan, matanya tidak lepas dari bungkusan itu. Karena mungkin takdir baru mengizinkan kertas ini sampai di tanganmu saat kamu sudah cukup dewasa untuk membacanya, Lan. Jawab Sari sambil berdiri. Ia menepuk bahu Dylan sekali, lalu pergi meninggalkan Dylan sendirian di antara ribuan buku yang tiba-tiba terasa seperti saksi bisu di sebuah duka lama. Dengan nafas yang tertahan, Dylan membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat sebuah buku catatan kecil yang bersampul biru muda yang warnanya sudah mulai memudar. Di halaman depan tertulis nama yang selalu ia sebut dalam doa-doanya yang paling rahasia, Milea Adnan Husain. Dylan membuka halaman demi halaman dengan sangat hati-hati, seolah-olah ia terlalu kasar. Kenangan di dalamnya akan hancur menjadi abu. Buku itu berisi coretan-coretan harian, kutipan puisi yang pernah Dylan berikan, hingga jadwal pelajaran SMA mereka dulu. Namun ada satu halaman yang menarik perhatian. Halaman itu memiliki noda berkas tetesan yang sudah kering, mungkin air mata, mungkin juga air hujan. Entahlah itu air apa, mungkin air-airan. Di sana tertulis Bandung, September 1991. Dylan, hari ini kamu berkelahi lagi. Aku marah, tapi aku lebih takut. Aku takut jika suatu saat kamu tidak ada. Siapa yang akan membuatku tertawa dengan cara yang paling aneh? Jika nanti tidak bersama, berjanjilah untuk tetap menjadi Dylan yang paling bahagia. Berjanjilah untuk masuk ITB seperti mimpimu. Dan jangan pernah biarkan rindu padamu menghambat langkah. Dylan menutup matanya rapat-rapat. Dadanya terasa sesak. Ia merasa seperti sedang diajak bicara oleh Milea versi remaja.
Sementara ia sendiri sudah menjadi Dilan yang jauh lebih tua dan lebih lelah. Di luar sana suara gemuruh petir Bandung terdengar menyambar. Hujan mulai turun dengan deras yang membasahi kaca di dalam perpustakaan. Dilan berisi pada buku itu, suaranya parau. Milea, aku sudah di ITB sekarang. Aku memenuhi janjiku. Tapi kamu tidak pernah mengajariku caranya bagaimana menjadi bahagia sendiri di gedung yang luas ini. Ia pun memeluk buku itu erat-erat di dadanya, mengabaikan tatapan beberapa mahasiswa lain. Di luar langit Bandung semakin gelap, seolah ikut merasakan beban yang paling dalam baru saja dihinggap ke pundak Dilan. Lanjut pada Mei 1997, udara di Bandung tak lagi dingin yang menenangkan. Ia terasa kering, panas, dan syarat dengan aroma ban terbakar serta gas air mata yang samar dari kejauhan. Jalan IR Juanda hingga ke arah Dago dipenuhi oleh lautan manusia yang mengenakan jaket masker dari berbagai warna. Namun satu suara yang mereka teriakan perubahan di masa yang berdesakan. Dilan pun berdiri di dekat gerbang kampus ITB. Jaket himpunan birunya kini tertutup debu jalanan dan sial hitam melilit lehernya untuk menghalau napas panas. Dilan menatap barisan aparat yang berjaga di depan sana. Matanya yang dulu jenaka saat menggoda Milea kini tajam dan waspada. Ia bukan lagi remaja yang berkelahi dengan urusan harga diri geng motor. Ia adalah bagian dari sejarah yang sedang bergerak. Namun di saku jaketnya tepat di atas jantungnya terselip buku catatan milik Milea yang ia temukan di bab 2. Buku itu terasa hangat seolah memberikan kekuatan sekaligus beban yang tak kasat mata. Lan, barisan depan mulai tertekan, kita harus tarik mundur masuk ke dalam gerbang. Teriak Rehan, suaranya parau karena terlalu banyak teriakan lewat lantang suara. Dilan langsung menjawab. Ia melihat seorang mahasiswa yang baru terjatuh di aspal, ketakutan melihat tameng-tameng perak yang mendekat tanpa pikir panjang. Dilan berlari menerobos kerumunan. Ia menarik kerat jaket mahasiswa itu untuk membantunya berdiri. Jangan tundukkan kepalamu, bisik Dilan. Suara tenang itu kekacauan. Kalau kamu tunduk, mereka pikir kita kalah. Padahal kita cuma lagi ambil napas buat lari kencang. Di tengah riuhnya yel-yel perjuangan, pikiran Dilan mendadak terbelah. Suara orator di atas truk terdengar jauh, bergantian dengan suara lembut Milea dengan ingatan yang baru saja ia baca semalam. Dilan, jika nanti tidak bersama, berjanjilah untuk menjadi Dilan yang paling bahagia. Dilan tersenyum getir di tengah kepulan asap. Bahagia bagaimana Milea? Tanyaku dalam hati. Dunia sedang menuntutku untuk menjadi pahlawan, sementara aku cuma ingin jadi laki-laki yang bisa mengajakmu makan bubur ayam depan gedung sate tanpa harus takut terkena gas air mata. Konflik ini menyiksa Dilan. Di satu sisi ia punya tanggung jawab moral sebagai mahasiswa ITB untuk berdiri di garis depan. Di sisi lain ia merasa rapuh karena kenangan Milea baru saja menghantamnya kembali dengan keras. Ia merasa seperti sedang berada di sebuah semester berbeda, semester politik yang keramahan dan semester masa lalu yang penuh kerinduan. Seorang aparat mulai merasuk masuk, maju ke tegang muncak. Batu-batu berterbangan di udara. Dilan berdiri di titik paling depan, menentangkan tangannya untuk menahan teman-temannya agar tidak terprovokasi. Ia teringat ayahnya yang tentara itu, teringat bundanya yang selalu khawatir. Namun ia lebih ingat pada satu hal. Dilan adalah pelindung. Dulu ia melindungi Milea dari gangguan orang jahat. Sekarang ia harus melindungi teman-teman dari ketidakadilan. Tiba-tiba suara dentuman keras terdengar. Gas air mata meledak tepat di kaki Dilan. Asap putih pekat seketika menelan pandangan. Orang-orang berlari dan panik berteriak berbatuk-batuk. Mata Dilan terasa sangat perih. Dadanya sesak dalam kegelapan. Asap itu terjatuh berlutut saat tangannya menyentuh aspal yang panas. Ia meraba saku jaketnya, buka catatan. Milea terjatuh dengan mata yang tertutup karena perih. Dilan merangkak mencari buku itu. Ia tidak peduli pada jejak dirinya. Ia hanya ingin satu jejak. Bisik Milea itu hilang di dalam kerusuhan. Tangannya pun berhasil meraih sampul biru itu tepat sebelum terinjak oleh kerumunan yang berlari. Ia mendekap buku itu erat-erat di dadanya tengah kepulan asap. Ia tertawa pelan, sebuah tawa yang terdengar menyakitkan. Milea, lihatlah pacarmu ini, masih aja bodoh demi sebuah buku, batinya. Saat itulah
Ariel Noah. Maksud saya Dilan ya. Bang itu berdiri dengan sisa tenaganya yang menyeka air mata yang keluar karena gas air mata, lalu sekuat tenaga. Bukan meneriakan slogan politik, tapi perintah untuk menyelamatkan diri. Mundur ke Ganesha, semua masuk, jangan ada yang tertinggal. Keberanian Dilan itu bukan karena ia benci pada aparat, tapi karena ia mencintai kemanusiaan, persis seperti cara ia mencintai Milia tanpa syarat dan berani menanggung resiko. Pada sore itu, di bawah langit Bandung tertutup asap dan membuktikan bahwa ia telah lulus dari ujian keberanian yang sesungguhnya. Meskipun hatinya masih tertinggal di halaman-halaman buku catatan biru yang kini berdebu. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa dicatat tanggalnya. Saksikan Dilan ITB 1997 yang akan tayang pada 30 April 2026 yang diperankan oleh Ariel Noah. Buat teman-teman semua yang pecinta film ini, jangan sampai kelewatan dan jangan sampai ketinggalan. Pasti ceritanya sangat menarik dan tentunya seru. Apalagi ini sebuah kelanjutan dari film Dilan. Mungkin masih ada lanjutan pada Dilan-Dilan yang lain. Oke, ikuti saja terus. Buat teman-teman semua yang punya cerita atau request cerita, langsung saja tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu akan kusajikan di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diperankan oleh Ariel Noah. Buat teman-teman semua yang pecinta film ini, jangan sampai kelewatan dan jangan sampai ketinggalan. Pasti ceritanya sangat menarik dan tentunya seru. Apalagi ini sebuah kelanjutan dari film Dilan. Mungkin masih ada lanjutan pada Dilan-Dilan yang lain. Oke, ikuti saja terus. Buat teman-teman semua yang punya cerita atau request cerita, langsung saja tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu akan kusajikan di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.